Benar ya Bapa kami, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terang bagi setiap jalan kami Bapa. Itulah firman-Mu Bapa. Bapa, ketika kami hadir di tempat ini, kami sadari Bapa itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah dan hebatnya kami Bapa, tapi karena kasih anugerah, penyertaan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan bagi setiap pribadi kami Bapa, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini. Kami bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Ini kami menyiapkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami Bapa di hadapan Engkau. Biarlah Engkau yang akan memenuhi setiap pribadi-pribadi kami. Beri hikmat bagi setiap kami Bapa, sehingga ketika firman Tuhan dibentangkan melalui hikmat yang Tuhan berikan bagi pribadi kami diberikan Tuhan hikmat itu untuk bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu Bapa, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan pada saat ini, sebab kami siap mendengarkan-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama katakan amin. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Halo. Kita bersyukur buat hari ini karena Tuhan sungguh baik, bahkan teramat baik bagi setiap kita. Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Ketika kita mendengar bahwa ada virus baru lagi yang bermutasi dari COVID-19 ini, dan inilah yang masih diwanti-wanti atau diwaspadai banyak orang, sehingga sekolah yang seharusnya kabarnya akan masuk di bulan Januari ternyata ditunda kembali karena virus ini. Namun kita yakin dan percaya apapun badai yang Tuhan berikan bagi setiap kita dimampukan olehnya untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, sehingga kita bisa melaluinya hari lepas hari. Baik, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan kita pada siang hari ini yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur pasalnya yang ketiga ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan baca ayat yang genap. Yang sudah mendapatkan nats firman Tuhan ini, kita sama katakan amin. Amin. Haleluya. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, apa panjangnya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Haleluya. Diberkati kita yang sudah membaca, mendengar, terlebih lagi yang mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema kecil kita pada siang hari ini adalah tetap berdiri teguh di tengah badai yang Tuhan berikan. Tetap berdiri teguh di tengah badai yang Tuhan berikan. Kita tahu bahwa tidak ada satu manusia pun yang ada di muka bumi ini yang tidak memiliki yang namanya pergumulan. Kita sadar bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki yang namanya pergumulan. Nah, ketika kita melihat setiap pergumulan yang kita hadapi, baik itu melalui keluarga, baik itu mungkin melalui perekonomian, ataupun masyarakat sekitar kita, Tuhan mau menyampaikan beberapa hal bagi setiap kita. Khususnya badai kita pada saat ini, di tengah-tengah bukan hanya Indonesia, tapi negara-negara lain, yaitu virus ini yang belum sampai saat ini selesai. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Saya yakin dan percaya
kita lakukan. Kita melihat dari nas yang kita baca tadi, ini ada satu tokoh yang mengalami banyak pergumulan. Jadi tokoh ini bukan hanya mengalami pergumulan dari eksternalnya, tapi dia juga mengalami pergumulan dari internalnya. Nah, apa pergumulannya? Kita melihat di ayatnya yang kedua. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ini adalah pergumulan seorang Daud dari eksternal, yaitu dari lingkungan masyarakat, dari lingkungan sekitarnya pada saat itu. Banyak orang yang mengepung seorang Daud. Padahal pada waktu itu Daud adalah seorang raja. Kita tahu presiden saja memiliki banyak pengawal, apalagi raja pada zaman waktu itu. Memiliki banyak pasukan, memiliki banyak alat-alat perang. Jadi tidak mungkin seorang raja itu bisa takut. Tetapi di sini dilihat, dan tidak mungkin seorang raja itu tidak memiliki pergumulan. Tetapi dalam ayat ini diperlihatkan pergumulan Daud secara eksternalnya. Apa sampai di situ saja pergumulan Daud? Tidak. Daud juga mengalami pergumulan internalnya, yaitu dalam keluarganya sendiri. Di ayat yang pertama dengan jelas dikatakan, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Di sini Absalom mengejar-ngejar ayahnya, ingin membunuh ayahnya sendiri. Wow. Kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan Daud pada waktu itu. Dia diterpa dengan pergumulan eksternal, yang berharap internal itu bisa menguatkannya, tetapi internalnya pun menjadi pergumulannya. Lalu apa yang dialami? Apa yang dilakukan oleh seorang Daud di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah badai yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupannya? Kita melihat di ayatnya yang kedua sampai di ayat yang kelima, saya akan bacakan bagi kita semua. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Hal yang pertama yang bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan kita pada siang hari ini, ketika kita mengalami badai yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah berkonsultasi dengan Tuhan. Haleluya. Berkonsultasi dengan Tuhan. Berkonsultasi di sini berarti apa? Kita berbicara kepada Tuhan. Kita sampaikan apa yang menjadi pergumulan kita. Kita naikkan apa yang menjadi, yang membuat mungkin pikiran kita ini galau. Kalau zaman anak sekarang, yang membuat kita mungkin menjadi gelisah secara manusia. Mungkin kita juga sampai mungkin frustasi, putus asa. Bahkan mungkin kita akan mengakhiri hidup kita sendiri ketika badai itu ada dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi badai Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian di tempat ini secara pribadi. Namun Allah lebih tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita gumulkan. Ketika kita memiliki pergumulan, ayo berkonsultasilah dengan Tuhan. Sama halnya ketika kita sedang jatuh sakit. Ketika kita jatuh sakit, ketika kita sudah minum obat, sakit itu tidak kunjung juga sembuh, maka kita akan pergi berkonsultasi dengan dokter. Maka kita akan bertanya kepada dokter, kenapa dok, saya masih sakit? Padahal saya sudah minum obat. Maka kita akan berkonsultasi, kita akan tanya, apa penyebabnya dan bagaimana cara menyelesaikannya, mengobatinya. Begitu juga dengan pergumulan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, ayo berkonsultasilah dengan Tuhan. Tanya Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini pergumulanku loh. Secara spesifik kita naikkan di dalam doa. Tapi jangan hanya sekali
dia berani untuk menyembah Tuhan. Sehingga walaupun dia ketahuan, dia dimasukkan ke gua singa, tapi karena imannya di hadapan Tuhan, Allah membungkam mulut singa itu sehingga ia tidak diterkam oleh singa-singa yang lapar itu. Padahal secara manusia ketika kita berada di situ pasti diterkam. Tapi karena dia percaya Allah yang dia sembah, Allah yang akan menolongnya tepat pada waktunya. Dan Allah itu juga yang ada sama kita, yang senantiasa beserta dengan kita sampai pada saat ini dan sampai pada Maranatha Tuhan datang. Jadi berkonsultasilah dengan Tuhan. Tetes air matamu itu akan dilihat oleh Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan jerih lelahmu. Walaupun secara manusia mungkin kita sampai putus asa, tapi Tuhan senantiasa akan memberikan kekuatan. Walaupun tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan itu sudah beri kekuatan bagi setiap kita. Tapi kadang-kala kita mungkin karena ego kita, atau mungkin karena pikiran kita yang mungkin melebihi, atau intelek kita yang mungkin melebihi, sehingga kita tidak merasakan penyertaan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Daud memperlihatkan hal ini. Bahkan banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang memperlihatkan bahwa ketika mereka menghadapi pergumulan, yang mereka lakukan adalah berkonsultasi dengan Tuhan. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan yang pertama ini, yang hal yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi badai kehidupan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, kita mampu untuk berkonsultasi dengan Tuhan. Tanya Tuhan. Tapi ketika kita berkonsultasi, jangan lantas kita setelah kita berdoa dengan imannya kita, memang iman, pasti besok Tuhan jawab. Tapi ketika Tuhan tidak jawab, atau mungkin belum dijawab Tuhan, kita lantas menyalahkan Tuhan. Kok belum dijawab sih Tuhan? Kok sampai sini belum bisa juga, belum ada jalan keluar? Jangan, tapi terus kita berdoa di hadapan Tuhan. Terus kita berkonsultasi dengan Tuhan. Mungkin apa maunya kita ini tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Tapi percayalah, apa maunya Tuhan itu pasti yang terbaik bagi setiap umat. Ini yang kita harus pegang teguh. Karena Allah akan memberikan ujian dan cobaan itu tidak akan di luar batas kemampuan kita. Ketika opung diberikan ujian, pasti itu mampu dilewati. Bahkan ketika kita pribadi lepas pribadi, apapun itu pergumulan, karena Tuhan tahu kita mampu melewati pergumulan tersebut. Walaupun secara manusia kita mungkin pernah letih, secara manusia kita mungkin hampir putus asa, tetapi Tuhan katakan, Tuhan ingatkan bagi setiap kita pada hari ini, ayo berkonsultasi dengan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, karena Allah itu yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Hal yang pertama. Hal yang kedua yang bisa kita lihat di sini di ayatnya yang ke-6. Aku memberikan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ayat yang ke-7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Haleluya. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami yang namanya pergumulan adalah jangan pernah takut dan panik. Jangan pernah takut dan panik. Nggak mungkin dong aku nggak takut dengan pergumulan yang kuhadapi. Kan yang mengalami aku bukan kamu. Ya, secara manusia benar. Saat mengalami pergumulan pasti yang mengalami itulah yang merasakan takut, yang merasakan panik. Tetapi firman Tuhan mengatakan bagi setiap kita yang mengalami pergumulan, ayo jangan takut, jangan panik ketika badai itu dipercayakan
ketika kita berkonsultasi tadinya dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap kita yang akan menenangkan hati kita. Sehingga ada pujian, hatiku tenang berada dekatmu. Haleluya. Ini yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kita. Panik memang wajar secara manusia, tapi jangan sampai ketakutan dan panik itu menguasai diri kita. Sama halnya ketika kita berenang. Ketika kita berenang, ada seorang yang tidak bisa berenang. Ketika dia mau berenang atau mungkin dia tergelincir masuk ke kolam renang atau ke sungai, pasti yang pertama dia pikirkan akan panik. Pasti yang dilakukannya adalah panik dan takut tenggelam. Itulah yang kita hadapi. Ketika kita mengalami badai itu, yang pasti yang pertama kali kita respon kita itu pasti akan takut, pasti akan panik, dan itu yang membuat kita gelisah. Sehingga kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Nah, tidur di situ adalah tidur nyenyak. Seorang Daud yang mengalami pergumulan eksternal dan internalnya dikatakan, aku memberikan diri lalu tidur. Tidur di situ bukan tidur yang tidur ayam kalau dikatakan orang. Bangun sebentar, tidur lagi, bangun sebentar, tidur lagi. Karena ada kegelisahan yang menguasai, karena ada kepanikan yang menguasai diri. Tetapi seorang Daud tidur di situ adalah tidur yang nyenyak. Sehingga apa dikatakan? Aku bangun sebab Allah menopang aku. Itu satu iman yang dimiliki oleh seorang Daud. Keyakinan yang dimiliki oleh seorang Daud. Karena apa? Karena dia percaya ketika pergumulan itu hadir dalam hidupnya, ada Allah yang akan menopangnya. Ada Allah yang akan senantiasa beserta dengan dia. Sehingga apa? Sehingga dia tidak akan takut, dia tidak akan panik, maka dia bisa tidur dengan nyenyak. Dan keesokannya dia bangun. Karena dia percaya Allah yang menopangnya. Sehingga di ayat yang ke-7 juga dikatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Karena sebab Tuhanlah yang akan menopangnya. Jadi kebenaran firman Tuhan kita yang kedua ini yang Tuhan mau kita lakukan. Di tengah-tengah pergumulan kita bersama untuk gereja ini. Tuhan mau katakan jangan takut, jangan panik. Namun jangan lantas ketika kita mendengar kata jangan takut, jangan panik. Kan sesuai kebenaran firman Tuhan, jangan takut, jangan panik. Lantas kita tidak berbuat apa-apa. Jangan. Tapi Tuhan akan memberikan hikmat kepada setiap kita. Untuk apa sih yang kita lakukan dengan badai yang Tuhan berikan? Kita juga harus punya action. Kita juga harus punya sesuatu yang kita lakukan dengan pergumulan yang Tuhan izinkan. Dan itu akan ada. Jalan keluar itu akan ada ketika kita berkonsultasi, ketika kita tidak panik, dan ketika kita tidak takut akan pergumulan tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui profil dari seorang Daud adalah di ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Hal yang ketiga yang Tuhan mau yang kita lakukan sama halnya seperti Daud pada ketika kita mengalami pergumulan adalah senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kita bisa percaya kepada orang lain. Kita bisa berharap orang lain itu bisa menolong kita. Tapi jangan membuat itu menjadi jangan membuat itu satu-satunya jalan untuk menyelesaikan pergumulan kita. Tapi itu merupakan salah satu ketika kita sudah berkonsultasi dengan Tuhan. Jadi ketika kita berharap kepada orang boleh, ketika kita percaya kepada orang boleh. Tapi jangan buat itu menjadi satu-satunya jalan keluar dalam badai yang kita alami. Tapi biarlah itu menjadi salah satu cara kita untuk mengatasi badai. Tapi ingat, terlebih dahulu adalah berkonsultasi dengan Tuhan. Karena apa? Karena dikatakan dengan jelas di ayat yang ke-9, dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Jadi ini adalah satu
hadapi, dari Tuhanlah pertolongan kita. Sama halnya dengan Daud, pergumulan, badai, dari internal eksternalnya, dari luar maupun dari keluarganya, dia tetap percaya bahwa Allah, dari Dialah pertolongan, Allah yang menopang hidupnya, Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap apapun yang mereka alami. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan kita yang singkat pada saat ini mengajari setiap kita. Ayo tetap berdiri teguh di tengah badai, sekalipun banyak hal yang kita alami, tapi Tuhan yang akan senantiasa menopang dan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan untuk meresponi kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, bahwa apapun badai kehidupan yang menerpa hidup kita, kita yakin dan percaya ada Allah sebagai perisai kita, ada Allah sebagai pelindung kita, ada Allah yang senantiasa memberi kekuatan bagi setiap kita, sehingga kita dimampukan untuk berdiri teguh di tengah badai-badai kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Engkaulah perisaiku.
senantiasa menopang kami. Engkaulah yang menjadi perisai atas hidup kami. Bapa, hamba menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, bahkan yang tidak hadir pada saat ini Tuhan. Engkau melihat banyak kehidupan yang Tuhan percayakan hadir dalam hidup mereka. Namun kami yakin dan percaya Bapa, Engkau juga yang akan memberikan jalan keluar. Engkau juga akan memberikan mereka kekuatan hari lepas hari, sehingga ketika mereka di tengah-tengah badai kehidupan yang mereka hadapi, janji Tuhan tetap tergenapi bagi kehidupan mereka. Biarlah kami Bapa bisa belajar dari seorang Daud. Di tengah-tengah pergumulan kami Tuhan, kami bisa berkonsultasi denganmu. Kami bisa menjadi orang yang tidak gampang panik dan takut Bapa. Dan terlebih lagi, kami hanya berpengharapan kepada Engkau, Allah yang senantiasa menyertai kami, Allah yang senantiasa menopang setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ajar kami Bapa untuk senantiasa menjadi pelaku akan kebenaran firman. Hanya di dalam